Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali masih bertemu kembali, masih dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah ada yang masih ingat apa itu bentuk umum dari persamaan kuadrat? Ya, tepat sekali. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Sebab kalau a-nya 0, maka ax kuadrat akan menjadi 0. Sehingga persamaannya hanya akan menjadi bx tambah c sama dengan 0. Nah, persamaan semacam ini adalah persamaan linear. Nah, jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Nah, a sendiri itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian b adalah koefisien dari x, kemudian c adalah konstanta, ya, konstanta. Nah, apakah ada yang masih juga mengingat berapa cara kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Ya, ada 3 cara. Apa saja 3 caranya? Ya, yang pertama kita bisa menggunakan cara menfaktorkan, atau kita bisa menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna, atau kita bisa menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Dengan rumus x12 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0, kemudian a sendiri 1. Jadi a sendiri 1, minggu sebelumnya kita sudah menentukan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan 3 cara. Nah, untuk mengingatkan kembali, misalnya kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. X kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Ini ada 3 cara untuk bisa menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Tetapi untuk kali ini Pak hanya menggunakan 1 cara, ya, menggunakan cara menfaktorkan. Mengapa? Karena sebenarnya kalau persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan, maka cara menfaktorkan ini adalah cara paling praktis, paling cepat untuk bisa mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, Pak akan mengingatkan kembali, misalnya bentuk seperti ini. X kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0, berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Nah, kita menfaktorkan seperti ini ya. Kita lihat x kuadrat, berarti x kuadrat itu adalah x dikali x gitu ya, sama dengan 0. Nah, di sini C-nya negatif 3, ini adalah hasil kali. Kemudian B-nya adalah positif 2, ini adalah hasil jumlah. Berarti kita akan memikirkan sebuah bilangan, dua buah bilangan, yang kalau kita kali hasilnya adalah negatif 3, ya, dari sini negatif 3. Lalu kedua bilangan itu kalau kita jumlah, hasilnya adalah positif 2, dari B-nya positif 2. Nah, sekarang kita coba mencari faktor dari 3 ya. Ini walaupun negatif 3, tetapi kita untuk memudahkan menemukan faktor, kita anggap saja 3 terlebih dahulu ya. 3 itu faktornya adalah 1 kali 3. Tetapi ini kan negatif 3. Nah, untuk negatif sendiri itu ada 2 kemungkinan perkaliannya. Bisa negatif kali positif, bisa positif kali negatif. Jadi ternyata untuk hasil perkaliannya negatif itu tandanya harus beda. Berarti di sini antara 1 dan 3 tandanya harus beda. Salah satunya jadi positif dan yang lainnya harus jadi negatif. Nah, sekarang pertanyaannya,
Dari 1 dan 3 mana yang positif, mana yang negatif? Kita lihat hasil jumlahnya. Hasil jumlah di sini adalah positif. Maka angka terbesar dari 1 dan 3 itu harus bertanda positif. Gitu ya. Dengan kata lain, kalau misalnya hasil penjumlahnya negatif, berarti angka terbesarnya negatif, gitu ya. Nah, karena untuk kasus ini hasil penjumlahannya positif, maka karena 3 lebih besar dari 1, 3-nya bertanda positif, 1-nya akan bertanda negatif. Sekarang kita bisa coba, negatif 1 kali positif 3, negatif 3. Benar ya? Negatif 1 tambah positif 3 itu positif 2. Berarti hasil kali negatif 3, hasil jumlahnya 2 adalah negatif 1 dan positif 3. Nah, ini adalah bentuk perkalian. X kurang 1 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Ingat, perkalian yang hasilnya 0 itu berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, X kurang 1-nya yang sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua, X tambah 3-nya yang sama dengan 0. Ini kita selesaikan satu-satu, ada 2. Ya. Yang pertama, yang sebelah kirinya, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X akan sama dengan 1. Yang kanan, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X akan sama dengan negatif 3. Ya sudah, kalau begitu himpunan penyelesaiannya adalah 1 dengan negatif 3. Biasakan untuk mengurutkan ya, mengurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar. 1 dengan negatif 3, negatif 3-nya lebih kecil. Maka kita tuliskan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tuliskan angka 1. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan A-nya sama dengan 1. Nah, untuk hari ini kita akan membahas suatu bentuk yang baru, ya. Bentuk umumnya tetap sama, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, syaratnya masih sama, A-nya tidak boleh sama dengan 0, tetapi A-nya bukan 1. A-nya bukan 1, maksudnya kalau sebelum-sebelumnya itu selalu X kuadrat di sini, nah untuk materi kali ini X kuadratnya, koefisiennya itu bukan 1, jadi bisa 3X kuadrat, bisa 4X kuadrat, dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah 5X kurang 12 sama dengan 0, gitu ya. Nah, Pak akan menggunakan 3 cara, masih menggunakan 3 cara. Nanti silakan memutuskan. Untuk berikutnya, ketika ada soal, silakan memutuskan sendiri mau menyelesaikan menggunakan cara yang mana. Oke, kita lihat untuk cara yang pertama, menfaktorkan, ya, menfaktorkan. Oke, kita bisa menuliskan kembali soalnya. 3X kuadrat tambah 5X sama dengan 12. Nah, ingat, untuk menfaktorkan, maka syarat utamanya adalah persamaan ini harus sudah dinyatakan dalam bentuk baku. Ya, bentuk baku itu berarti baik A, B maupun C itu harus ada di sebelah kiri. Ya, ruas sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya 0. Nah, di sini ternyata di sebelah kanannya belum 0. Masih ada angka 12. Berarti kita pindahkan terlebih dahulu 12 ke sebelah kiri. Ya, kita tulis menjadi 3 Nah, kita bisa tulis menjadi 3X kuadrat, kemudian tambah 5X, 12 kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 12 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ini yang membedakan dengan bentuk yang A-nya sama dengan 1. Ini pembedanya, ya. Kalau A sama 1, A sama dengan 1, hasil kalinya kita langsung lihat C-nya. Hasil kali langsung lihat C. Tetapi karena di sini A-nya bukan 1, maka untuk hasil kalinya kita kalikan terlebih dulu antara A dan C. Ini kita kalikan dulu, ya. 3 kali negatif 12 berapa? Negatif 36. Berarti hasil kalinya adalah negatif 36. Kemudian hasil jumlahnya masih sama. Masih sama untuk B. Jadi pembedanya di situ ya. Jadi kalau A-nya 1, hasil kalinya adalah C. Langsung lihat C-nya berapa, itu menjadi hasil kalinya. Hasil jumlahnya B. Kalau A-nya bukan 1,
Ya, hasil kalinya kita kalikan terlebih dahulu A kali C. Hasilnya berapa itu menjadi hasil kalinya. Sehingga untuk soal ini, nanti kita akan pikirkan dua bilangan yang kalau kita kalikan, hasilnya adalah 3 kali negatif 12 tadi, negatif 36. Lalu dua bilangan itu kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah B. B-nya positif 5. Ya. Nah, sekarang kita coba faktorkan. Seperti tadi, kita faktorkan. Ya, kita siapkan dua buah kurung seperti ini, hasil kalinya sama dengan 0. Nah, kalau yang bentuk A-nya sama dengan 1, ya, di sini A-nya X kuadrat tinggal X kali X, bentuk ini juga kita bisa adopsi. 3X dikali 3X. Tetapi ada perbedaan di sini. Kita mengubah bentuk sekaligus kita mengubah nilai. Kalau yang ini X kali X tetap X kuadrat, masih kembali ke soal. Tetapi yang ini 3X kali 3X akan jadi 9X kuadrat. Padahal bentuk soalnya hanya 3X kuadrat. Jadi seperti ini kan. Jadi kalau 3X kali 3X hasilnya 3 kali 3, 9. Lalu X kali X, X kuadrat. Ya, ini salah karena soalnya 3X kuadrat. Lalu bagaimana biar hasil perkaliannya tetap 3X kuadrat? Ya, kita bisa siasati seperti ini. Jadi kita ubah jadi 3X kali 3X, lalu biar jadi tetap 3 harus dibagi 3 gitu ya. Sehingga nanti 3 bagi 3, 1, kemudian X kali 3X akan sama dengan 3X kuadrat. Sehingga tidak mengubah apapun. Nah, jadi kalau 3X kuadrat ini, kita tulis 3X kali 3X, jangan lupa harus dibagi dengan 3. Jadi ini yang membedakan kita menfaktorkan untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, gitu ya. Pak, misalnya soalnya di sini 4X kuadrat, ya sudah tinggal 4X kali 4X bagi 4. Kalau misalnya 5X kuadrat dan seterusnya, ya sudah 5X kali 5X bagi 5. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kita menemukan atau mengisi dua angka di sebelahnya 3X tadi. Kita faktorkan di sini, ya. Kita coba mencari faktornya. Hasil kalinya negatif 36, tapi kita abaikan negatifnya dulu supaya mudah kita menemukan faktor ya. 36, itu 1 kali 36. Atau bisa 2 kali 18. Ya. Atau 3 dikali 12. Gitu ya. Atau 4 dikali 9. Atau 6 kali 6. Jadi faktor dari 36 itu ya seperti ini. Lalu sekarang kita melihat pasangan yang mana. Lihat, hasil kalinya negatif seperti tadi. Hasil kalinya kalau negatif kan ada dua kemungkinan. Bisa negatif kali positif, bisa positif kali negatif. Atau dengan kata lain, yang kiri dan kanan ini tandanya harus beda. Lalu pertanyaannya mana yang jadi tandanya positif, mana yang negatif? Ya lihat hasil jumlahnya. Hasil jumlahnya positif. Berarti angka terbesar dari masing-masing pasangannya harus bertanda positif. Berarti 1 dan 36 yang positif. Atau gampangnya ya sebelah kanannya positif. Ya. Jadi kalau di sini hasil jumlahnya negatif, ya sudah sebelah kanannya yang negatif. Nah, sebelah kirinya akan jadi negatif. Karena negatif itu kan negatif kali positif. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pasangan mana yang akan kita isi di sini. Ya tergantung hasil jumlahnya. Negatif 1 tambah positif 36, kalau kita jumlahkan berapa? Positif 35. Padahal ini kan harus yang diminta positif 5, berarti ini tidak boleh dipilih. Negatif 2 tambah 18, itu adalah positif 16. Nggak boleh. Negatif 3 tambah 12, berarti positif 9. Juga tidak boleh karena yang diminta positif 5. Negatif 4 tambah 9. Positif 5. Oke, fix yang ini ya. Negatif 4 kali positif 9 negatif 36. Negatif 4 tambah positif 9 positif 5. Jadi pasangan atau kedua angka yang kita ambil adalah negatif 4 dan positif 9. Kita tulis menjadi 3X kurang 4, kemudian 3X tambah 9. Nah, sampai di langkah ini kita melihat ini ada satu suku, pertama kita anggap satu kelompok, kemudian ini kelompok yang kedua. Kelompok pertama ada angka 3 negatif 4, ya kita lihat koefisiennya saja sama konstanta.
Untuk kelompok pertama 3 negatif 4. Kelompok kedua 3 dan 9. Maka kita harus pilih kelompok yang mana, ya, di mana dua angkanya itu masing-masing bisa dibagi 3. Misalnya contoh kelompok pertama 3 dengan negatif 4. 3 bisa bagi 3, tapi negatif 4 tidak bisa dibagi 3. Nanti hasilnya pecah. Kelompok kedua 3 bagi 3 bisa, 9 bagi 3 bisa. Berarti 3 ini menjadi miliknya 3x tambah 9. Ya, cuman menjadi miliknya 3x tambah 9 untuk kasus ini. Kenapa? Karena 3 dan 9 masing-masing bisa dibagi 3. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung. Bagaimana? Berapa 3x tambah 9 bagi 3? 3x tambah 9 lalu dibagi 3. Gitu ya. Nah, bentuk ini kita bisa ubah sama dengan 3x bagi 3 ditambah 9 bagi 3. Gitu ya. Tinggal kita coret 3 dengan 3 sisa 1, kemudian 9 bagi 3 sisa 3. Gitu. Nah, atau dengan kata lain untuk mempercepat, kalau kita sudah memutuskan 3 ini adalah miliknya kelompok kanan, ya sudah, dicoretnya 2 kali 3 ya. 3 bagi 3 ini sisa 1, kemudian 9 bagi 3 ini sisa 3. Maka hasilnya menjadi 3x kurang 4 dikali x tambah 3 akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini adalah faktor dari 3x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Ini kalau kita kali pelangi, hasilnya akan kembali ke sini. Nah, selanjutnya tinggal kita menfaktorkan. Ini adalah perkalian. 3x kurang 4 dikali x tambah 3, hasilnya sama dengan 0, hanya akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, 3x kurang 4 yang sama dengan 0, atau kemungkinan kedua, x tambah 3 sama dengan 0. Gitu ya. Kita selesaikan satu-satu. Yang sebelah kiri, 3x kurang 4 sama dengan 0. Berarti 3x akan sama dengan negatif 4, kita pindah ke kanan jadi 4. Berarti x akan sama dengan 4/3. Kemudian yang sebelah kanan, x tambah 3 sama dengan 0. Berarti x akan sama dengan 3. Oke. Nah, dengan demikian, ya jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah, kita lihat, ini negatif 3. Oke, negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, negatif 3 sama dengan 4/3, negatif 3 lebih kecil. Jadinya negatif 3,4/3. Nah, ini adalah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara pertama, cara menfaktorkan. Sekarang bagaimana kita melihat untuk menggunakan cara yang kedua? Ya, cara yang kedua. Melengkapi kuadrat, ya, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kita tulis kembali soalnya ya. 3x kuadrat tambah 5x sama dengan 12. Ini sudah dalam bentuk baku atau belum? Belum. Tetapi untuk melengkapi kuadrat sempurna, maka ini sudah tepat ini. Karena untuk cara melengkapi kuadrat sempurna, C-nya harus terletak di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, sekarang kita mengubah ya. Di sini A-nya 3, caranya itu kita hilangkan dulu 3-nya, A dihilangkan. Ya, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, A-nya itu harus 1. Bagaimana 3 biar jadi 1? Kita kali 1/3, berarti di ruas kiri seluruhnya kita kali 1/3, ya. Kali 1/3 karena di sini 3, kalau ini 4 kali 1/4, kalau A-nya 5 kali 1/5, begitu gampangnya. Berarti 1/3, tulis kembali x kuadrat tambah 5x sama dengan, karena di ruas kiri kita kali 1/3, maka ruas kanan juga harus dikali 1/3. Itu ya, ini masih 3x kuadrat. Nah, setelah itu kita kali pelangi, 1/3 kali 3x menjadi 1/3 kali 3x kuadrat, kan? 1/3 kali 3 itu 1, berarti 1x kuadrat atau x kuadrat. Kemudian ditambah 1/3 kali 5x, berarti 1 kali 5, 5/3x. Sama dengan 1/3 kali 12, ini 12 bagi 3 ya, sama dengan 4. Nah, jadi kalau
sudah kali sepertiga, maka A-nya akan jadi 1. Selanjutnya, kita ubah bentuknya. Ya, kita lengkapi. Ini jadi kuadrat, gitu ya. X kuadrat kita jadikan X, ditambah. Ingat, yang B itu selalu kita bagi 2. Ya, selalu kita bagi 2. 5/3 bagi 2. Ini kan sebenarnya 2/1 gitu ya. Jadinya 5/3 baginya ubah jadi kali, kemudian pecahan keduanya kita balik, jadinya 1/2. Jadi 5 kali 1 jadinya 5/6. Ini jadinya 5/3, jangan lupa dibagi 2, jadinya 5/6 tanpa X lagi. Kemudian dikuadratkan, jangan lupa harus dikurangi ya. Ingat materi sebelumnya, di sini dikurangi. Jadi polanya X kuadrat jadi X, lalu B-nya kita bagi 2, 5/3 bagi 2 itu 5/6, X-nya hilang, lalu tutup kurung, pangkat 2 kurang. 5/6 di bagian ini kita kuadratkan. 5/6 kuadrat. Berarti 5/6 kali 5/6 ya. Jadinya 25/36 akan sama dengan 4. Gitu ya. Nah, setelah itu yang negatif 25/36 kita bisa pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya X ditambah 5/6 dikuadratkan sama dengan 4 ditambah 25/36. Jadi X tambah 5/6 dikuadratkan sama dengan, ini cepatnya begini ya, cara cepatnya. Langsung kita kalikan. 36 kali 4. 36 kali 4 itu berapa? 144. Lalu ditambah 25, jangan lupa masih per 36. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Kita selesaikan yang ruas kiri dulu. Berarti X tambah 5/6 dikuadratkan akan sama dengan 144 tambah 25 berarti 169/36. Nah, ini kan di sebelah kiri adalah bentuk kuadrat. Ya, kita hilangkan pangkat 2-nya. X tambah 5/6 akan sama dengan plus minus, ingat, di ruas kiri pangkat 2 hilang, maka di ruas kanan kita tarik tanda akar. Jadinya akar dari 169/36. Sehingga X tambah 5/6 sama dengan plus minus akar dari 169/36 itu kan akar 169 per akar 36. Akar 169 itu adalah 13, per akar 36 /6 ya. Oh, kalau begitu X sendiri akan sama dengan plus minus 13 dikurangi 5/6. Ya sudah, kalau begitu X satunya kita ambil ya, ambil yang positif. Ambil yang positif. Oh maaf, ini 13/6 maksudnya. Ambil yang positif berarti 13/6 dikurangi 5/6. 13/6 kurang 5/6, 13 kurang 5 berarti 8/6. 8/6 kan kita bisa kecilkan ya, bagi dengan 2 sisa 4, bagi 2 sisa 3, sama dengan 4/3. Kemudian X2. Kalau tadi kita ambil positif 13/6, sekarang kita ambil negatif 13/6, lalu dikurangi 5/6. Penyebutnya sama, negatif 13 kurang negatif 5. Maaf, negatif 13 kurang 5 berarti negatif 18/6, sama dengan negatif 3. Ya, oke, kalau begitu jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,4/3. Ini adalah cara kedua. Ya, ini cara kedua. Kita lihat cara ketiga. Cara ketiga, kita pakai rumus ABC. Rumus ABC. Kita tulis kembali soalnya. 3x kuadrat ditambah 5x sama dengan 12. Ini bentuk belum dalam bentuk baku ya. Kita bisa mengubah dalam bentuk baku. Jadinya 3x kuadrat tambah 5x
kurang 12 sama dengan 0. Nah, tinggal kita ambil A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 5, C-nya negatif 12. Kita kasih rumus ABC. X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC lalu dibagi 2A. Tinggal kita substitusi, kita gantikan. Negatif dari B sendiri adalah 5 plus minus akar dari B kuadrat berarti jadi 5 kuadrat kurang 4 kali A-nya berapa? A-nya 3 dikali C negatif 12. Lalu dibagi 2 kali A-nya 3 gitu ya. Akan sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 5 kuadrat 25. Negatif 4 kali 3 negatif 12. Negatif 12 kali negatif 12 berarti positif 144. Lalu dibagi 2 kali 3, 6. Ya, akan sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 25 tambah 144. 169 dibagi 6. Kita lanjutkan di atas saja. Berarti akan menjadi sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 169 itu adalah 13 dibagi 6. Ada dua nilai untuk 13. Berarti X1 akan sama dengan negatif 5. Misalnya ini kita ambil yang tambah, jadinya tambah 13 bagi 6. Akan sama dengan negatif 5 tambah 13, 8/6. Kita bagi 2 ya, sisa 4, sisa 3. Berarti X1-nya adalah 4/3. Lalu X2 kita ambil, kalau tadi ambil positif 13, sekarang negatif 13. Lalu dibagi 6, sama dengan negatif 18. Dibagi 6, sama dengan negatif 3. Jadi HP-nya tetap sama ya, negatif 3,4/3. Jadi silakan dipilih apakah nanti kita menggunakan cara memfaktorkan, menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan cara rumus ABC. Jadi nanti silakan kalau misalnya ada soal sejenis ini, untuk A-nya tidak sama dengan 1, lalu kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian atau mencari bentuk yang lain, silakan dipilih mau menggunakan cara yang mana. Kita coba lihat satu soal lainnya. Akar-akar persamaan kuadrat adalah 4x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Lalu x1 sendiri nilainya lebih besar dari x2. Kita diminta untuk menentukan nilai dari x1 dan x2. Berarti kita cari terlebih dahulu x1 dan x2 dulu. Atau kita cari terlebih dulu akar-akarnya. Ya, kita cari akar-akarnya. 4x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akarnya kita tinggal pilih mau pakai cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Untuk kesempatan ini, Pak akan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. A-nya bukan 1, berarti kita kalikan terlebih dahulu dengan C-nya. Hasil kalinya berapa? 4 kali negatif 10. Negatif 40. Hasil jumlahnya adalah negatif 3. Ya, kita coba data di sini. Nanti kita akan pikirkan dua bilangan. Kalau kita kali hasilnya negatif 40, lalu dua bilangan itu kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. Lalu lihat A-nya 4x kuadrat. A-nya 4. Kita faktorkan ya. Kita coba faktorkan seperti ini. Sama dengan 0. 4x. 4x. Jangan lupa dibagi 4. Jangan lupa. Lalu kita tinggal mencari dua angka yang akan kita isikan di sebelahnya 4. Yang hasil kalinya 40. Ini walaupun negatif 40, tapi kita tetap faktor dari 40 dulu. 1 dan 40. Kemudian, kalau 2 kali 20. 3, tidak ada ya. 4 kali berapa 40? 4 kali 10. 5 kali 8. 6, tidak ada. Berarti ini adalah faktor dari 40. Ingat.
Yang hasil kali negatif itu bisa negatif kali positif, bisa positif kali negatif ya. Salah satu dari dua ini tandanya harus beda. Tergantung hasil jumlahnya. Oh, hasil jumlahnya negatif, maka bilangan terbesar harus bertanda negatif. Yang lainnya harus bertanda positif. Gitu ya. Tinggal kita menemukan di mana yang kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3. 1 tambah negatif 40 itu negatif 39. Tidak boleh diambil karena yang diminta negatif 3. 2 tambah negatif 20 itu negatif 18. Tidak boleh. 4 tambah negatif 10 itu negatif 6. Tidak boleh. 5 tambah negatif 8 itu negatif 3. Oke, kita ambil yang ini. Ya, masukkan ke sini. Jadinya ini adalah positif 5, negatif 8. Ada dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Pilih kelompok yang dua angkanya bisa dibagi dengan 4. Oh, ternyata kelompok yang kedua. Kita bagi 4, coretnya 2 kali. 4 bagi 4. Setelah itu 8 bagi 4. Jangan lupa ya, coret 2 kali. Ini sisa 2. Sehingga bentuk yang ini setelah kita sederhanakan dengan 4 menjadi 4x tambah 5, kemudian dikali x kurang 2 sama dengan 0. Ini adalah faktor dari 4x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Ini tinggal kita ubah. 4x tambah 5 sama dengan 0, atau x kurang 2 sama dengan 0. Selesaikan bagian kiri. 4x tambah 5 sama dengan 0, atau 4x akan sama dengan negatif 5. Dengan demikian x sama dengan negatif 5 per 4. Kemudian x kurang 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Lalu kita lihat syaratnya. Syaratnya adalah x1 itu harus lebih besar dari x2. X pertama negatif 5 per 4. X yang kedua adalah 2. Syaratnya adalah x1 itu lebih besar dari x2. Berarti ini adalah x1, kemudian ini adalah x2. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan x1-nya 2, x2-nya negatif 5 per 4, ya sudah tinggal kita hitung. Oh, kalau begitu x1 tambah x2 sama dengan x1-nya adalah 2, kemudian ditambah negatif 5 per 4. Nah, ini tandanya berurutan, positif kali negatif. Ya, selesaikan dulu jadinya 2 kurang 5 per 4. Selesaikannya, cara cepatnya 4 kali 2, 8 ya. Kemudian kurang 5 per 4. Sama dengan 8 kurang 5, 3. Jadinya 3 per 4. Jadi ini adalah nilai dari x1 tambah x2 sama dengan 3 per 4. Oke, Pak kira tidak terlalu susah ya. Jadi kalau soal sejenis ini kita cari dulu akar-akarnya, lalu kita lihat syaratnya apa. Apakah x1 lebih besar dari x2 atau apa. Nanti kita cocokkan. Ini x1 lebih besar dari x2, tinggal kita bandingkan. Ini antara negatif 5 per 4 dan 2, mana yang lebih besar? Oh, 2. Berarti 2 akan menjadi x1-nya. Setelah itu kita masukkan ke pertanyaannya. Jadi seperti itu ya. Ya, kita lanjut ke soal terakhir. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 3 per 4x kuadrat tambah setengah x dikurangi 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang koefisiennya adalah pecahan. Ya. Jadi A-nya 3 per 4, B-nya 1 per 2, C-nya negatif 2. Ini bulat sendiri. Ya, kita anggap saja ini 2 per 1. Gitu ya. Nah, caranya adalah kita menghilangkan bagian penyebutnya. Hilangkan bagian penyebut. Ya, caranya adalah dengan mengalihkan penyebut, ya, mengalihkan setiap bilangan yang ada di ruas kiri dengan KPK dari penyebut, ya, 4, 2, 1. KPK-nya adalah 4. Nah, tinggal kita kalikan 3 per 4 kali 4. Pecahan dikali sebuah bilangan bulat itu sebenarnya juga ada pembagian di situ ya. 3 per 4 kali 4. Ya sudah, kita untuk memudahkan kita bagikan terlebih dahulu. 4 bagi 4. 1 kali 3x kuadrat. Hasilnya menjadi 3x kuadrat. Lalu tambah. 4 bagi 2. 2 kali 1x berarti 2x. Kemudian kurang.
4 bagi 1, 4 kali 2, 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita memutuskan untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang sudah kita ubah, yang sudah keren ini, yang semulanya ada bentuk pecahan sekarang menjadi bulat, ya, bilangan bulat, A-nya 3, B-nya 2, C-nya negatif 8. Ya silakan mau pakai cara yang mana. Ya, bisa menfaktorkan, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, atau bisa menggunakan rumus ABC. Nah, untuk pembahasan ini Pak menggunakan cara menfaktorkan, karena itu lebih cepat. Nah, menfaktorkannya masih seperti yang tadi. Kita lihat A-nya 3, berarti kita kalikan lebih dulu ya, kalikan lebih dulu. 3 kali negatif 8 adalah negatif 24. Jadi hasil kalinya negatif 24, hasil jumlahnya 2. Hasil kali, nanti kita pikirkan dua bilangan, hasil kali negatif 24, hasil jumlahnya adalah positif 2. Lalu kita lihat, ada 3x kuadrat. Maka kita bisa faktorkan seperti ini. Sama dengan 0. 3x kali 3x. Jangan lupa dibagi 3. Selanjutnya, kita faktorkan 24. Ya, faktorkan 24. Bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, atau bisa 4 kali 6 yang hasilnya 24. Hasil kalinya negatif, berarti tandanya di sini harus berbeda. Sekarang untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif, kita lihat hasil jumlahnya. Hasil jumlahnya bertanda positif, maka angka sebelah kanannya atau angka terbesarnya harus dikasih tanda positif seperti ini. Ya, sehingga sebelah kirinya negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat pasangan mana yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah positif 2. Ya, mana yang positif 2? Ya, ternyata ini. Tidak terlalu susah sebenarnya. Negatif 4 tambah 6 itu positif 2. Negatif 4 kali 6 itu negatif 24. Maka bilangannya adalah negatif 4 dan positif 6. Ada dua kelompok, ya. Kelompok mana yang masing-masing angkanya bisa dibagi 3? Kelompok kedua, ya. 3 bagi 3, 1, kemudian dicoret 2 kali, 6 bagi 3, sisa 2. Sehingga faktornya menjadi 3x kurang 4, lalu dikali, ini sisa x, ditambah 2 sama dengan 0. Bentuk ini kalau kita ubah ada dua kemungkinan. 3x kurang 4 sama dengan 0, atau x tambah 2 sama dengan 0. Kita selesaikan satu-satu ya. Sebelah kiri, 3x kurang 4 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 4. Kita pindah jadi positif 4. Maka x sama dengan 4. Karena ini 3 kali, maka pindah jadi bagi. Oke. Lalu yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan positif 2, kita pindah ke kanan jadi negatif 2. Ya sudah. Jadi penyelesaian dari PK-nya, dari persamaan kuadrat 3/4x kuadrat tambah setengah x kurang 2 sama dengan 0 adalah negatif 2 atau 4/3. Jadi kurang lebih seperti ini untuk menyelesaikan soal. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman memahami materi pada pertemuan kedua. Ya, bagaimana kita bisa menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan A-nya tidak sama dengan 1. Selanjutnya teman-teman akan diminta menyelesaikan soal yang sudah Pak letakkan pada bagian tugas pada model. Nanti kalau memang ada kesulitan silakan japri ya. Silakan japri, Pak akan berusaha membantu. Semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati.